No, no. Pues, ¿se escucha un bebé? No mames. Oh, güey, ¿se escucha un bebé? No mames. Güey. Video berikut ini dibuat oleh salah satu seorang mahasiswa kedokteran yang sedang melakukan praktek di suatu rumah sakit di sana. Dan tiba-tiba, dia merasa tidak enak dan merinding. Dia merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya, tapi dia tidak tahu siapa itu, yang memaksa dia berhenti sejenak. Dia pun mencoba menelusuri ruangan demi ruangan di rumah sakit itu, sampai dia merekam hal ini. Berikut videonya. So here we have two different kinds of sutures, polypropylene monofilament and chromic catgut. The difference between these two is that this one is dissolvable and it's animal derived, and the sutures last anywhere from 60 to 90 days. I'm literally tearing up right now. I saw that. You saw it? Yeah, I saw it. Can you please just show yourself? Just give me a sign. Oh. That's crazy. Wanita ini merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari jendela pintu di sana. Penasaran, dia pun mencoba menelusurinya. Sampailah dia ke ruangan yang gelap. Namun, beberapa menit dia di sana, dia tidak menemukan apa-apa. Hingga dia melihat pintu yang tertutup sendiri, dan diikuti bayangan hitam yang lewat dengan cepatnya di ujung pintu di sana. Sosok hitam yang membuat dia kaget dan lari ketakutan. Menurut kalian, sosok apakah itu sebenarnya? Sosok hitam yang berjalan dengan cepatnya. Apakah itu merupakan arwah sosok gentayangan di rumah sakit itu? Atau mungkin itu merupakan hal lainnya? Sekumpulan orang yang sedang mengendarai mobil ini kebetulan lewat sebuah bangunan yang tampak sepi. Namun, salah satu dari mereka melihat hal mengerikan yang membuat dia ketakutan. Dia pun memberitahu temannya dan mulai merekam kejadian itu. Berikut videonya. 내가 소리 싫어. 아이, 때려. 이거.
ama cuckoo. Las 4, no las 3, las 4 ¿dónde está? Vamos a ir con loco. Ahí no. Ahí pues más, ahí en esa. Ở đấy đâu à? Bảo đâu? No, es la hora. Eh, Allí cuál es la hora. Dalam videonya terlihat sosok misterius yang mengerikan yang sedang berdiri diam di depan bangunan itu. Sosok itu pun terlihat seperti anak kecil pada umumnya, tetapi dengan kulit yang pucat, pakaian yang serba putih, dan rambut terurai ke depan. Mengingat video ini diambil pada tengah malam, tidak mungkin ada anak yang berkeliaran pada saat itu, kecuali itu merupakan sosok anak yang sudah tiada. Mereka pun sampai sekarang tidak mengetahui sosok apakah itu. Apakah itu merupakan arwah gentayangan seorang anak kecil yang pernah meninggal di bangunan itu sebelumnya? Atau itu merupakan patung atau boneka yang memang sengaja diletakkan di situ? Tapi menurut kalian, sosok apakah itu? Tulis pendapat kalian di komentar. Seorang security ini sedang menjalani shift malamnya di sebuah bangunan, dan pada awalnya semua terlihat baik-baik saja. Namun, tepat ketika dia mulai mendengar suara aneh, dia pun berusaha menghampiri suara itu. Namun, lihatlah apa yang dia temukan selanjutnya. No, no. ¿Se escucha un bebé? No mames. Güey, ¿se escucha un bebé? No mames. Güey. Begitu dia mendengar suara tangisan anak kecil yang kebetulan mengarah ke toilet, dia pun berusaha menghampiri suara tersebut. Tapi, ketika dia sampai di sana, tidak ada seorang pun di toilet tersebut. Berkali-kali dia mengelilingi toilet itu hanya untuk mencari sumber suara tersebut. Dia pun tetap tidak menemukan sumber suara tangisan anak kecil itu. Merasa ketakutan, dia pun berhenti mencari sumbernya dan meninggalkannya begitu saja. Tapi, sebenarnya suara siapakah itu? Apakah security ini sedang diganggu oleh makhluk tak kasat mata? Atau ada seseorang yang iseng menaruh speaker di toilet tersebut? Tidak ada yang tahu. Video ini memperlihatkan seorang pemburu hantu asal Jepang sedang mengeksplorasi sebuah bangunan kosong. Pada keterangannya, dia mengeksplorasi bangunan itu untuk membuktikan kisah urban legend pada bangunan itu yang sangat terkenal di kalangan warga sekitar. Dia pun memutuskan masuk ke bangunan itu pada malam hari dan mulai merekam apa yang dia lihat. Dan sosok ini pun terekam di kameranya. Ofro. 今完全に隣でそう音聞こえたんですけど、誰かいんのかな。上行きますよ。 Tepat ketika pria itu turun dari tangga bangunan tersebut, dia merasa ada seseorang di belakangnya. Dia pun membalikan kameranya, dan benar saja, terlihat bayangan hitam lewat begitu saja tepat di depannya. Dia mengaku bahwa tidak ada siapa-siapa di bangunan itu selain dia. Merasa bingung, pria itu pun terdiam di sana selama beberapa menit, mencoba memproses kejadian yang baru saja dia rekam. Jadi, sosok bayangan hitam apakah yang baru saja pria itu rekam?
Apakah itu sosok yang dimaksud warga sekitar? Atau itu merupakan adegan rekayasa pria itu? Tulis pendapat kalian di komentar. Sekumpulan teman ini sedang melewati sebuah toko dan melihat seorang pria yang tampaknya sedang menembakkan pistol ke arah bangunan itu. Namun, tidak jelas apa yang dia tembak. Berikut videonya. Dapat kita lihat seorang pria yang sedang menembakkan pistol ke arah toko tersebut hingga kaca di bangunan itu pecah. Tidak diketahui sebenarnya siapa yang dia tembak. Namun, jika diperhatikan baik-baik, terlihat sosok hitam di dalam toko tersebut di saat pria itu menembakkan pistolnya. Tidak mungkin itu merupakan bayangan dari pria itu, karena bayangan pria itu terlihat jelas di tembok bagian luar bangunan itu. Dan juga pergerakan sosok hitam itu pun sangat aneh. Banyak orang yang berkomentar bahwa itu merupakan sosok jadi-jadian yang ingin mengambil uang di toko tersebut. Tapi, menurut kalian, sosok apakah itu sebenarnya?